begitu katanya baru mau akan kita lihat 2023 seperti apa ya. Lanjut. Nah, tadi kalau begitu apa yang kita siapkan untuk mengadaptasi perubahan masa depan dan skill yang dibutuhkan. Kalau menurut saya ada 3 hal saja yang menjadi penguatan kampus untuk adik-adik mahasiswa. Pertama adalah growing karakter, menumbuhkan karakter baru. Tadi sudah dikupas oleh Pak Rektor tentang how to develop the karakter. Jadi kemampuan adaptif terhadap VUCA, nah ini yang paling penting. Resiliensi atau ketahan malangan generasi Z ini, menurut beberapa penelitian itu fragile itu rentan ya, atau rapuh begitu, rapuh. Maka oleh karenanya perlu dibangun resiliensi, ketahan malangan yang kokoh pada mahasiswa untuk dia beradaptasi dengan perubahan-perubahan VUCA tadi, perubahan-perubahan yang unpredictable, perubahan-perubahan yang tidak atau sulit diprediksi. Tingkat stres generasi Z itu jauh lebih besar dibanding generasi sebelumnya. Gitu. Karena tadi ya, kita paham betul dan mungkin kita adik-adik juga merasakan betul tuntutan, tantangan, beban itu dianggap sekarang itu berat, gitu ya. Karena tadi kondisi-kondisi eksternal yang begitu dahsyat luar biasa. Jadi oleh karena itu, maka yang harus dikuatkan adalah growing karakter, menumbuhkan karakter yang tangguh, yang kuat, ketahan malangan yang baik, supaya apapun yang terjadi pada kehidupan kita bisa tangguh, gitu ya, agile, lincah, beradaptasi dengan perubahan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah literasi. Literasi itu termasuk literasi etik, teknologi, informasi, media. Ini penting sekali. Sekarang ini di kita ini Indonesia ini termasuk, kalau saya tidak salah datanya, koreksi kalau saya salah datanya, adalah nomor 5 di dunia pemilik gadget terbanyak dan menjadi warga yang paling cerewet di medsos. Gitu, paling cerewet. Bisa dirasakan? Kalau ada satu kejadian, semua orang merasa ahli untuk mengomentari kejadian itu. Wah, ramai sekali. Sehingga sering dari Indonesia itu di Twitter itu menjadi trending. Karena semua orang ngomong, siapapun dia, untuk hal yang apa gitu ya. Itu yang disebut dengan apa istilahnya, bias knowledge-nya itu ya, luar biasa sekali. Jadi merasa ahli di bidang semua bidang gitu. Sehingga kalau ada muncul ini, sekarang kan lagi tren itu apa ya? Lesti Bilar, Leslar, gitu ya. Itu kan lagi tren. Wah, semua orang ngomong. Dari kesehatannya, dari psikologinya, dari sosiologinya, dari ekonomi, macam-macam. Semua orang seperti ahli membicarakan fenomena itu. Nah itu, maka yang diperlukan adalah literasi, kecerdasan untuk memanfaatkan media sosial terutama, memanfaatkan informasi, kemudian dan yang paling penting itu memiliki literasi etik ya. Tidak semua harus kita komen lah, kira-kira begitu. Kalau tidak pantas, ya nggak usah. Atau kalaupun komen, ya pakai bahasa yang santun lah, gitu. Sekarang kan bahasa kebun binatang itu seperti boleh-boleh saja di medsos itu kan, keluar semua itu. Nggak ada undang-undang ITE itu yang bisa menjerat omongan yang tidak sopan. Tapi kalau sudah menyangkut personal, baru
binatang, boleh-boleh saja asal tidak menyebut orang. Menyebut inisial mah boleh, gitu ya. Luar biasa. Jadi ini adik-adik, literasi etik teknologi informasi media akan menempatkan kita pada kualitas diri. Jadi orang melihat nih, komen kita itu cara kita menyampaikan pada orang lain siapa kita. Benar? Benar ya? Coba common sense kita jalan. Kita setuju nggak dengan yang kita Mirzani yang menghujat Najwa Shihab? Tidak kan? Common sense kita tidak berpihak pada dia. Kenapa tidak berpihak pada dia? Karena di situ ada literasi. Gitu. Ya. Jadi, ini terus kita kenal. Yang ketiga adalah kompetensi. Iya, kemampuan. Karena kompetensi ini kemampuan individu dalam memecahkan masalah-masalah kehidupan yang kompleks. Penting. Anak generasi sekarang ini frustasi sedikit aja bunuh diri loh. Banyak sekali mereka menyakiti diri sendiri hanya karena ingin HP, ingin iPhone, ingin apa, atau kalau kita baca hasil penelitian itu mereka hanya ingin iPhone, kemudian yang anak-anak gadis kecil itu menjual diri dan seterusnya. Luar biasa. Nah, ini kata tadi. Jadi yang kita butuhkan menguatkan kompetensi itu bagaimana kita dapat memiliki kemampuan untuk memecahkan masalah-masalah kehidupan yang kompleks. Nah, disinilah perguruan tinggi kampus membekali bukan hanya sertifikat ijazah yang nanti akan didapat Bapak Ibu, tetapi proses-proses ini sebetulnya membangun kompetensi, membangun literasi, menguatkan karakter, itu yang didapat. Ya kalau pengetahuan mah, bisa sekarang mah mudah, murah, melimpah di internet. Kalau hanya sekedar pengetahuan, tapi tidak. Fungsi kampus perguruan tinggi ini, fungsi lembaga pendidikan ini, gitu. Bukan hanya informasi saja. Nah, ini yang akan dikuatkan ya. Sikap tentang nilai pengetahuan dan keterampilan. Ini sudah amanat undang-undang sistem pendidikan tinggi, undang-undang guru dan dosen dalam kurikulum nasional. Ini sudah amanat. Ini tidak bisa dirubah, ini amanat undang-undang lagi. Ada 4 ini penguatan sebelum saya akhiri kira-kira 5 menit lagi supaya Bapak Ibu bisa diskusi dan ada bisa diskusi. Wah, gelap deh. Nah. 1. Nilai progresif yang harus dikuatkan. 2. Networking, religiusitas, dan apa itu nomor 3? Apa nomor 3? Growth mindset ya. Ini yang sedang growth mindset. Jadi growth mindset itu mindset yang terus bertumbuh menjadi pribadi pembelajar begitu. Jadi kalau Pak Dirjen kami itu selalu bilang, bintang pelajar itu masa lalu, tetapi individu pembelajar adalah masa depan. Nah ini growth mindset. Bagaimana kita menumbuhkan terus mindset yang terus bertumbuh berkembang. Jangan stuck. Kalau orang Sunda menyebutnya jangan turun batokeun. Turun batokeun itu disebut dengan fixed mindset. Mindset yang tidak pernah pecah begitu. Nah, growth mindset adalah mindset yang pecah dan kemudian meningkatkan kemampuan untuk beradaptasi. Religiusitas itu penting, kemudian networking. Adik-adik 3 ini dikuasai. 1 teamwork, 2 network, 3 inovasi. Itu sudah selesai di masa depan. Kemudian yaitu 4 itu ya. Nanti akan saya share ini ya. Masih? Ada? Coba yang kalau masalah terakhir ya.
Generasi unggul, maka peradaban unggul. Pilihannya hanya itu. Generasi unggul, maka peradaban akan unggul. Dan siapa sekarang yang menjadi lokomotif peradaban? Bukan kita atau belum kita. Mas Dharma Priharjo, almarhum Al-Buyakan, menyebut bahwa di ASEAN itu ada beberapa negara yang menjadi lokomotif peradaban. Dia yang akan menarik, membuat tren peradaban. Itu disebut dengan atau tumbuhnya negara-negara modern baru di ASEAN yang bukan Barat dan bukan Islam. Itu Jepang, Korea, Singapura, India, Cina. Amerika takut loh dengan Cina. Ya, kita apalagi ya. Mereka aja takut apalagi kita. Tapi yang sekarang yang menarik, India itu menarik itu. Dan itu semuanya di ASEAN. Dan itu adalah negara-negara modern baru yang non Barat dan non Islam. Nah, mestinya kenapa harus kita yang menjadi lokomotif peradaban? Jadi kalau kereta gerbong kereta itu kan ditarik oleh lokomotif, ada masinisnya di situ. Nah, harusnya yang menjadi masinis untuk menarik lokomotif perubahan itu adalah kita, Indonesia. Kenapa? Karena kita memiliki sumber nilai progresif yang baik. Gitu. Ada nilai religiositas, kita memiliki SDM yang banyak, kita memiliki pendidikan yang lembaga-lembaga pendidikan yang baik dan sebagainya. Harusnya kita, tapi sampai hari ini belum. Maka oleh karena itu adik-adik mahasiswa lah yang nanti akan menjadi masinis yang akan menarik lokomotif peradaban ini menjadi peradaban yang berbasis nilai. Peradaban yang dibangun orang sekarang adalah peradaban yang tidak berbasis nilai, terutama nilai-nilai agama. Nah, maka kita menjadi kewajiban untuk membangun peradaban madani yang berbasis nilai-nilai Islam. Itu tugas peradaban loh, jangan main-main. Jadi mari kita bergandengan tangan untuk menghantarkan generasi muda ini, menghantarkan anak-anak kita masih SD, SMP, SMA untuk menjadi generasi unggul supaya peradaban ke depan adalah peradaban unggul yang berbasis nilai-nilai agama. Terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah, terima kasih Prof. Aan yang sudah menyampaikan materi yang sangat luar biasa, itu Bapak membuka wawasan kita dan keilmuan kita lagi terkait dengan perkembangan atau perubahan dunia yang tidak bisa kita tebak tadi. Jadi era VUCA itu memang membuat kita menjadi serba tidak pasti ya. Sudah dikatakan sendiri juga dari beberapa juga oleh Prof. Aan bahwasanya banyak yang berubah. Semua ini kehidupan kita berubah sehingga menuntut kita ikut berubah atau ya kita ketinggalan tadi. Itu juga menarik yang disampaikan oleh Prof. Aan, itu ada dua kategori tadi ya. Ada useless degree dan competence and degree. Jadi harapan kita mudah-mudahan di STM Siliwangi ini, khususnya yang mahasiswa baru kita ini, itu menjadi competence degree. Jadi kesatuan kompeten juga degree yang kompeten, sarjana yang kompeten supaya bisa mengantisipasi tadi ya perubahan-perubahan tersebut sehingga bisa bermanfaat baginya. Jadi menarik juga ya di era yang supra informasi ini, informasi itu berseliweran ya. Jadi informasi itu sangat cepat sekali datangnya, perginya, yang mana yang benar yang mana yang tidak benar itu kita susah untuk mendeteksi kecuali kalau kita tadi dikuatkan oleh literasi tadi. Jadi selain itu juga harus diperkuat oleh karakter. Baiklah. Barangkali kita coba untuk menggali lebih dalam terkait dengan materi yang sudah disampaikan oleh Prof. Aan, Ibu dan Bapak dosen ataupun mahasiswa-mahasiswa sekalian, dipersilakan apabila ada pertanyaan
Nanti mohon dibantu bisa disebutkan nama dan prodi asalnya ya, supaya kita bisa tahu siapa yang bertanya. Silakan, barangkali ada yang mau bertanya terkait dengan topik yang sudah disampaikan. Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah. Begitu bobot dan sangat menarik sekali bagi saya. Bagaimana di era digital ini begitu cepat berkembang, yaitu bagaimana banyak lembaga-lembaga pendidikan yang sudah beradaptasi di era badai kota ini. Salah satu contoh adalah dengan absensi digital. Dengan absensi digital itu sekarang anak-anak SD saja sekarang sudah menggunakan kartu RFID. Jadi si anak itu ketika sekolah ataupun kuliah itu sudah menggunakan kartu. Begitu luar biasa. Sehingga di situ saya melihat ada pendidikan kejujuran di situ. Kenapa ada pendidikan kejujuran? Karena terkontrol langsung oleh orang tua. Jadi sudah tidak ada zamannya lagi seorang mahasiswa ataupun seorang SD atau SD atau SMP yang titip absen seperti itu. Dan juga istilahnya di era digital ini kan seperti dua mata pisau. Salah satu memang sangat baik, tapi di satu sisi pun juga sangat berbahaya sekali. Perlu kita ketahui zaman dulu itu kalau beda muhrim ngobrol itu berdua itu sudah, yang ketiganya setan. Sekarang itu di mana-mana pun mungkin teman-teman kita pun ngobrol beda muhrim sudah gampang. Jam berapa pun, waktunya kapan pun. Jadi di satu sisi ini digital ini sangat penting, tapi bahayanya sangat luar biasa. Nah, betul tadi kata Ibu, bagaimana kita membuat menjadi suatu peradaban unggul yang berbasis Islam itu? Mungkin itu satu solusi. Yang saya ingin lebih tahu lebih dalam bagaimana caranya mengatasi yang digital teknologi yang begitu cepat, sehingga supaya menimbulkan era generasi rebahan. Di satu sisi generasi rebahan semakin banyak, tapi di satu sisi ini sangat dibutuhkan. Mungkin itu pertanyaan dari saya seperti itu. Yang ingin saya tanyakan tadi peradaban unggul berbasis Islam itu seperti apa? Mungkin bisa jawab. Oh maaf, nama saya Yadi Junaidi dari Prodi PA. Baik, terima kasih Pak DPRI. Oke, masih ada dua pertanyaan yang mungkin ya Bu Gubernur ya. Silakan Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti apa yang disampaikan oleh Komisioner, sungguh luar biasa dengan adanya era digital ini. Jauh sekali di masa saya kuliah, membuat tugas itu betapa susahnya. Cari buku, referensi, kesana kemari. Sekarang tinggal klik, Mister Google muncul. Apa sih yang kita ada? Yang jadi permasalahan dengan adanya era digital, menurut Ibu bagaimana? Apakah masih diperlukan adanya tatap muka? Adanya tatap muka antara mahasiswa dan dosen? Kalau menurut saya, sekalipun di era digital,
Menurut Ibu, apakah lebih baik online ataukah tatap muka barangkali? Itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa jadi guru untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya mungkin dari Pak Dr. Anha, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu atas pemakarannya Ibu Prof. Haan, sangat menginspirasi sekali. Apalagi doanya untuk STAI Siliwangi, semoga segera menjadi Institut Islam Siliwangi. Nah, terkait dengan itu kami ingin berpertanyaan yang pertama, apakah ada saran untuk STAI Siliwangi terkait dengan prodi yang masa depannya cerah ini? Nah, kira-kira nanti ke depan untuk di STAI Siliwangi ini apa yang nanti mahasiswanya akan banyak, dan kemudian dengan SDM yang sudah ada tapi bisa membuka prodi dengan yang nanti insya Allah mahasiswanya akan lebih banyak tertarik. Dan juga dari segi nilai tidak akan ketinggalan dan terus akan membawa ini akan makin maju. Yang kedua, apakah ada barrier, ada batasan-batasan terkait digital ini? Apakah itu punya rumus atau misalnya teori baru terkait pembatasan yang untuk pembelajaran di era digital ini? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu. Ada kedua dari dosen dan satu dari mahasiswa. Kita satu sesi saja ya. Yang pertama itu dari Pak Junaidi, itu berkaitan dengan pembelajaran digital tadi Pak dua kata bisa digunakan punya bisa berpotensi untuk hal yang lain, bisa juga untuk hal yang kurang lebih. Satu lagi tadi mau mungkin bisa langsung jawab saja Pak, karena tadi kurang lebih sudah yang saya dengarkan. Dan yang kedua dari Dr. Popon itu berkaitan dengan kegiatan pembelajaran tatap muka itu apakah di era digital ini apakah masih diperlukan kegiatan pembelajaran tatap muka, di mana memang ini mudah-mudahan bukan di dosen kita ya, karena mudah-mudahan di kemasulahan dosen kita mudah-mudahan mahasiswa yang happy semua ya mudah-mudahan. Jadi apakah kita perlu nih Prof di era digitalisasi, bahkan ke depan ini kan perubahannya sangat progresif nih Prof, di mana ruang dan waktu itu menjadi tidak ada nih sekarang ini. Apa implementasinya itu kan seperti yang tadi disampaikan, ruang guru itu sudah tidak punya ruang kelas lagi, mereka malah punya mahasiswa yang jumlahnya tidak ada satupun sekolah di Indonesia yang memiliki mahasiswa sebanyak itu. Jadi apakah tatap muka itu tetap diperlukan, terutama mungkin tadi ya, mungkin poin-poin itu berkaitan dengan tadi juga disampaikan oleh Prof, itu berkaitan dengan karakter gitu ya, transformasi atau transformasi nilai dan sebagainya. Dan yang ketiga dari Dr. Anha itu berkaitan dengan prodi apa sih Prof yang kira-kira memiliki prospek yang baik ke depan, terutama kalau kita kaitkan dengan era digital ini. Prodi apa sih yang bisa direkomendasikan, barangkali mungkin bisa jadi pertimbangan kita ketika nanti kita berpikir untuk meningkatkan atau scale up SDM di Indonesia atau bahkan di universitas. Dan yang kedua, pertanyaan dari Pak Anha itu, apa ada batasan yang terkait dengan implementasi pembelajaran digitalnya? Apa yang boleh, mungkin barangkali ada yang boleh, ada yang tidak boleh. Ini implikasinya tadi menyambung juga dengan pertanyaan Ibu Popon tadi, mungkin akan jadi ada berkala atau negatif kalau kita tidak mengikuti batasan tersebut. Mungkin seperti itu Pak. Terima kasih Bapak Ibu dan adik-adik semua. Responnya luar biasa. Saya akan coba secara lebih ringkas memberikan respon balik tentang beberapa hal tadi yang disampaikan. Pertama tentang Pak Junaidi timbul bahwa sekarang ini apapun sih sebetulnya bukan hanya digital ya, apapun itu bisa menjadi seperti mata pisau gitu ya. Jadi bisa dipakai untuk yang berguna, bisa dipakai untuk hal yang jahat gitu ya. Jadi sama, jadi pada sebuah bidang
Jadi kita ini kan tidak lagi bisa mengabaikan kemajuan teknologi informasi yang sudah masuk pada seluruh sendi kehidupan kita. Jadi pilihannya kita akan memanfaatkan ini atau kita akan tergerus oleh ini, gitu ya. Coba misalnya real ya begini ya, kalau bapak ibu punya sekolah nih, atau bapak ibu punya anak-anak ingin menyekolahkan anaknya, ada misalnya flyer sekolah, yayasan misalnya yayasan Hasanah misalnya gitu ya, akan menerima siswa baru, gitu, siswa baru. Kami akan menyelenggarakan pendidikan seperti zaman dulu, tidak ada listrik, gitu ya, tidak ada komputer, sistemnya slogan misalnya, begitu, kemudian tempat tinggalnya terobong, gitu ya. Kira-kira akan ada nggak orang tua yang menyekolahkan anaknya? Tidak, menurut saya. Karena pendidikan itu bukan menyimpan anak di masa lalu, tetapi menyimpan, memproyeksikan anak ke masa depan. Maka yang laku sekarang flyer sekolah itu, kami menerima siswa baru dengan fasilitas gedung baru, internet full, wifi full, ruangannya pakai karpet, ruangannya pakai AC. Justru itu yang dilihat sekarang. Artinya kita tidak lagi bisa mengabaikan perkembangan teknologi ini karena itu sudah jadi keniscayaan dalam kehidupan hari ini. Jadi setiap zaman ada orangnya, setiap orang ada pada zamannya, begitu ya. Zaman ini sekarang itu tidak bisa kita abaikan. Pilihannya, bagaimana teknologi ini menjadi bermanfaat bagi peradaban? Maka yang harus dibangun adalah digital mindset-nya pada siswa. Digital mindset adalah bagaimana menata mengelola kehidupan dengan menggunakan digital secara lebih efisien dan efektif. Bukan, pilihan yang kedua, bukan menjadi user digital, hanya menjadi pengguna saja. Dan kita di Indonesia, seperti yang saya sampaikan tadi di data terakhir, itu malah kita menjadi user saja, menjadi follower begitu. Nah, ketika menjadi user, itu langsung produsennya orang lain, kita menjadi user, produsennya yang mendapatkan uang yang banyak, kita yang mengeluarkan uang untuk itu, tetapi kita tidak mendapatkan apa-apa selain tadi generasi rebahan, gabut begitu, kemudian etikanya hilang karena anak-anak sekarang lebih cepat mengambil handphone kalau handphonenya bunyi ketimbang dipanggil oleh orang tuanya, gitu kan? Itu karena memang tadi kita menjadi user dari digital teknologi. Nah, jadi pilihannya adalah bagaimana mengembangkan digital mindset ini, karena itu yang kita butuhkan. Saya termasuk yang tidak setuju kalau ada sekolah yang tidak membolehkan anak menggunakan HP. Karena kalau hanya itu, di sekolah itu berapa jam sih? 2-3 jam. Setelah itu 20 jamnya atau 18 jamnya anak di luar tetap aja menggunakan HP. Ya. Jadi bukan melarang menggunakan HP, tetapi membangun digital mindset-nya. Bagaimana dengan HP ini anak bisa belajar efektif? Bagaimana anak bisa mencari referensi yang lebih cepat? Gitu. Nah, itu yang paling penting dikembangkan, digital mindset. Ini siapa? Harus nah, sekaligus tadi menjawab Ibu Nurul tadi. Jadi, apakah mana yang lebih penting online atau offline? Bagi kita sekarang ini bukan persoalan online offline, tapi bagaimana teknologi itu membantu sebagai
luar biasa. Dan itu yang tertanam pada saya bahwa saya ingin jadi guru. Dari zaman dulu itu, dari zaman MI, karena saya lihat ada guru MI yang menurut saya itu sangat menginspirasi. Dulu saya tidak tahu bahwa itu namanya role model gitu lah. Tapi kok saya ingin gitu, saya ingin jadi guru, ingin jadi guru seperti si bapak. Nah itu fungsi pendidikan yang pokok. Jadi saya menganggap bahwa interaksi edukatif yang terjadi pada pembelajaran offline itu tetap penting, sangat penting. Tetapi teknologi adalah alat bantu untuk pembelajaran lebih efisien. Jadi gabungan atau hybrid itu menjadi model yang kita rekomen hari ini. Jadi bisa online, bisa offline ya. Nah itu. Kemudian Pak Dr. Ana tadi, nah ini saran ini kelihatannya cocok untuk STAI Siliwangi yang belum ada di Indonesia hari ini dan itu sangat penting untuk masa depan adalah digital learning. Kalau buka prodi digital learning itu pembelajaran digital, prodinya ada, keren. Kalau di luar negeri sudah ada beberapa universitas di luar negeri sekarang mulai concern dengan prodi digital learning itu. Adik-adik bisa searching. Tapi di Indonesia belum ada digital learning itu. Digital learning itu begini. Nanti materi pembelajaran di sekolah itu sudah terdigitalisasi dengan baik, gitu ya. Materi pembelajarannya, RPP-nya, RPS-nya, pelayanannya, kemudian sistem evaluasinya, gitu. Dan itu yang dibutuhkan dalam waktu yang segera. Sekolah-sekolah itu membutuhkan itu sekarang. Madrasah itu membutuhkan itu. Tetapi yang ahli di bidang itu belum ada. Malah sekarang yang dibuka adalah perbankan di mana-mana. Yang Rokoyo kita juga di sana itu perbankan satuan itu luar biasa membludak mahasiswanya dan tingkat kompetitiveness-nya sangat tinggi. Padahal hari ini dan ke depan talent itu sudah tidak ada lagi. Orang kita membuka rekening aja bisa sambil rebahan. Ya, saya kemarin ngambil uang itu tidak bawa kartunya kok, langsung aja kakek begitu sampai keluar uang. Buka rekening, kita transfer apalagi segala macam. Ya, tidak dibutuhkan lagi. Pegawai kantor pos tidak dibutuhkan lagi dan seterusnya. Tapi justru itu yang digital. Jadi sekali lagi saya katakan STAI segala universitas dan kemudian nanti unggulannya gitu ya, karena belum ada sih. Saya sudah pernah ngobrol juga di itu karena saya ingin betul gitu ya digital yang ingin membuka digital ini. Tapi beda kalau negeri kan aturan birokrasinya beda. Kalau swasta justru lebih fleksibel, lebih leluasa gitu. Ini saran saya ya, ada tadi. Yang terakhir dari semua pertanyaan itu Bapak Ibu dan adik-adik, dengan kemajuan teknologi digital ini adalah penguatan etika. Tadi seperti Bu Popon bilang, mahasiswa sekarang kan kakek nyari referensi pembelajaran itu mudah sekali. Informasi itu mudah, murah, melimpah di internet, apapun bisa kita ambil materi itu, gitu ya. Mudah sekali. Tapi batasannya itu ada pada kita. Kita kan tidak bisa copy paste hak intelektual lain orang, hak tulisan orang tanpa mencantumkan sumber. Sekarang ini, maka etika akademik itu menjadi batasan amat sangat penting untuk dikembangkan. Ya hak saya dong untuk mendapatkan informasi apapun ya, tapi ada hak orang lain juga yang membatasi hak kita karena orang lain punya hak terhadap kekayaan intelektual itu, gitu ya. Jadi ada hak kita dibatasi oleh hak orang lain ya. Jadi kalau kita klik mengambil sumber tanpa menyebutkan referensinya, itu etika akademiknya itu tidak bisa, kita bisa dituntut
tetap ada batasan itu ada pada etika akademik. Jadi tidak bisa sebenarnya. Nah, kalau dulu ini ada yang benar seperti ini. Kalau dulu waktu saya zaman mahasiswa nih, kualitas seorang mahasiswa di kampus dulu itu akan dilihat di tempat kosnya itu banyak atau tidak dulu. Saya selalu begitu. Saya akan lihat di tempat kosnya itu banyak tidaknya buku akan menentukan kualitas seorang mahasiswa dulu. Kalau sekarang mahasiswa saya tanya, Anda punya buku ini enggak? Ada punya buku itu, kan kita tinggal download saja bukunya. Begitu sekarang. Dan saya, dosen kolonial ini, harus beradaptasi dengan cara mindset mahasiswa hari ini. Maka saya pun ikut, jadinya mendownload e-book yang dipakai oleh mahasiswa. Nah, itu cara kita beradaptasi. Terima kasih Bapak Ibu, dan mohon maaf kalau ada hal yang tidak berkenan. Semangat saya, doa saya semoga memberkahi kita semua dan SPAI Siliwangi semakin one step ahead segera jadi universitas hari ini. Terima kasih Prof atas jawaban dan bahasan terkait pertanyaan sebagainya. Jadi ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan, bahwasanya pendidikan itu merupakan proyeksi, bagaimana kita memproyeksikan sesuatu di masa depan. Ataupun dalam konteks kurikulum ini kita memproyeksikan mahasiswa kita di masa depan seperti apa. Dan tidak bisa kita pungkiri bahwasanya teknologi itu atau perkembangan teknologi itu adalah sebuah keniscayaan yang harus kita hadapi atau kita memilih untuk ketinggalan daripada perkembangan tersebut. Dan mungkin yang perlu diperhatikan juga adalah perempuan mindset digitalnya agar peserta didik, mahasiswa atau dosen itu tidak hanya menjadi user lagi, tapi mereka berpikir bagaimana bisa memanfaatkan teknologi tersebut untuk mempermudah kegiatan pembelajaran. Dan tidak bisa dipungkiri juga bahwasanya dosen tadi merupakan role model dan contoh bagi mahasiswanya. Meskipun kegiatan pembelajaran tidak dilaksanakan secara tatap muka ataupun dilaksanakan secara tatap muka, dosen tetap bertanggung jawab menjadi role model sehingga mahasiswa bisa memiliki referensi bahwasanya dosen yang bagus seperti ini dan sebagainya. Jadi kunci terakhir itu batasan-batasan dari semua ini adalah etika. Bagaimana kita bisa memanfaatkan teknologi tersebut dengan dibatasi oleh etika. Mungkin ya mereka bisa jadi pengusul juga nanti prodi yang diusulkan adalah prodi digital learning, maka mungkin bisa segera digarap. Barangkali ya supaya kita bisa merealisasikan ya prodi digital learning. Terima kasih sekali lagi Prof. Purnomo, semoga yang yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua, dan Bapak dosen dan juga mahasiswa. Sekian mungkin saya selaku pemandu atau penyimpang moderator sesi kedua ini mengucapkan banyak terima kasih atas perhatian dari Bapak sekaligus mahasiswa. Semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila ada kesalahan yang tidak berkenan. Saya kira